Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas cara membuat skripsi untuk jurusan agama ataupun fakultas pendidikan agama dan yang lain sebagainya. Bil khusus ini jurusan tafsir hadis Fakultas Usuluddin. Nah, ini skripsi punya Al-Fakir. Bagaimana cara untuk membuat skripsi? Nah, di sini saya mempunyai judul pengaruh zikir terhadap kesehatan perspektif hadis. Itu judul dari skripsi saya. Lalu saya mengambil dua sumber referensi karena referensi yang saya ambil berhubungan dengan zikir tertentu, maka saya ambil dari kitab Al-Qirtos. Nah, itu adalah sarah dari Ratib Al-Abtos. Karena pengaruh zikirnya, studi kasus pengaruh zikir Ratib Al-Abtos di Majlis Ta'lim wal Aurad Al-Husaini, Lemah Abang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, itu kita menggunakan metode kualitatif. Kita membuat angket pertanyaan, kita membuat lebih dari 40 pertanyaan, dan juga bagaimana efeknya ketika berzikir ataupun sebelum mengenal Ratibul Abtos, sebelum berzikir dan sesudah berzikir, bagaimana efeknya dan bagaimana orang yang dawam berzikir, lalu apakah yakin dengan air yang dibacakan zikir tersebut mendapat menyembuhkan penyakit, dan semuanya kita bahas satu persatu. Nah, maka di sini saya sedikit ingin memberikan tips untuk mendapatkan gelar STHI, Sarjana Teologi Islam, dalam bidang tafsir hadis. Nah, di sini kajian ini untuk para mahasiswa yang ingin membuat skripsi. Nah, ini adalah judul dari skripsi kita, pengaruh zikir terhadap kesehatan perspektif hadis, Win Sarif Hidayatullah. Nah, ini jurusan kita Fakultas Usuluddin. Sekarang kita lihat. Nah, untuk membuat skripsi, diawali yang pertama adalah dengan kita membuat pendahuluan. Karena pendahuluan adalah syarat kita bisa menentukan masalah yang akan kita angkat, dimulai dari pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan tersebut kita angkat latar belakang masalah, kemudian pembahasan, pembatasan dan perumusan masalah, kemudian tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulis. Nah, ini adalah pada bab 1 ini untuk membuat kita proposal skripsi. Ada yang bab 1, ada yang bikin sampai bab 2. Nah, itu menjadi pengajuan proposal skripsi. Maka di sini Al-Fakir membuat yakni pendahuluan, latar belakang masalah. Itu masalahnya ketika orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, apakah ada persamaan ataukah perbedaan bagi orang yang senantiasa berzikir. Lalu zikirnya kita spesifikasi lagi apa zikir tersebut. Nah, landasan teorinya pengertian zikir, kita mulai dari zikir secara umum, kemudian anjuran berzikir, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, tata cara dan adab berzikir, karena akan mempengaruhi orang yang beradab berzikir, akan mempengaruhi kondisi fisik mentalnya. Kemudian pengertian zikir ratib. Nah, kita mulai masuk pada spesifikasi zikir ratib. Apa itu zikir ratib? Nah, ratib macam-macam zikir ratib. Lalu kita masukkan lagi pengertian zikir Ratibul Abtos, masuk spesifikasi Ratibul Abtos yang akan kita bahas.
Kemudian susunan zikir ratib al-Tos. Masuklah pengarang daripada penyusun zikir ratib al-Tos. Kemudian menyambung kepada kesehatan mental, karena berzikir nanti akan bersambung dengan kesehatan mental. Kemudian ciri-ciri mental yang sehat bagaimana. Kemudian profil daripada majelis taklim yang kita datangi, yang kita buat angket pertanyaan untuk jamaahnya dan lain sebagainya, strukturnya adakah di sana, tujuan isinya dan lain sebagainya. Kemudian hadis-hadis zikir dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kita ambil banyak hadis-hadis zikir yang memang berpengaruh. Kemudian masuk pada ini hubungan zikir dengan kesehatan jasmani, hubungan zikir dengan kesehatan jiwa. Kemudian hasil penelitian tersebut, ya ini kita ambil pengolahan dan analisis data. Nah, pertanyaan menyangkut kepribadian yang kita angkat, kemudian tanggapan dan pengaruh respon terhadap zikir ratibul Tos bagi orang-orang yang mendawamkan zikir tersebut. Lalu terakhir baru kita ambil ini pengaruh zikir terhadap kesehatan jasmani dan mental. Kita buat angket di sana. Pengaruh zikir ratib terhadap pengenalan diri kepada Tuhan. Kemudian kesimpulan dan saran. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari daftar isi yang ada di dalam skripsi ini. Akhir, nah ini hasil penelitian kita. Bab terakhir hasil penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Nah, ini kita buat semua. Laki-laki ada 40 ya. Jumlahnya 40 orang yang kita buat angket, padahal banyak, jamaah majlisnya banyak. Tetapi kita buat 40, dan 40 ini bernilai yakni persentase 100%. Nah, adapun perempuan memang tidak ada jamaah perempuan. Nah, dari tabel ini terlihat bahwasannya jumlah perempuan ini memang tidak ada, karena tidak ada perempuan yang ikut mengaji di majlis tersebut. Nah, ini latar belakang usia responden. Nah, orang-orang yang kita kasih pertanyaan angket dan lain sebagainya. Nah, ada yang 17 sampai 39 tahun, ada 40 sampai 60 tahun dan lain sebagainya. Nah, latar belakang pendidikan dari para jamaah tersebut. Yang menyangkut kepribadian, kecenderungan responden dalam mengikuti zikir ratib al-Tos. Untuk mengukur seberapa sering responden mengikuti zikir dan mungkin akan berpengaruh pada kehidupan responden. Dari mana saudara mengenal majelis taklim ini dan lain sebagainya. Ini pertanyaan pertama. Pada pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saudara ketika mendapatkan masalah sebelum Anda mengikuti zikir? Nah, di situ ada pertanyaannya dan kita berikan jawabannya dengan jawaban pilihan. Pertanyaan, ini pertanyaan yang kita buat. Ada lebih dari lebih dari 20 pertanyaan yang kita buat, dan itu menghasilkan satu analisa kita tentang orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Ini adalah foto daripada majelis tersebut. Adapun daftar pustaka, kita buat daftar pustaka ini lebih dari 80 referensi yang kita ambil dari berbagai referensi untuk menjadikan satu skripsi ini. Jadi intinya membuat satu skripsi itu adalah dengan kita mengangkat satu masalah dan kita mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, itu sedikit gambaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.